Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran mengenai Spati Permission. Nah, di video ini kita akan terapkan untuk mengamankan modul-modul yang kita punya ya, sesuai dengan roles yang kita miliki. Jadi, semisal ini authorization. Nah, yang punya permission authorize itu yang bisa mengakses halaman ini ya, atau menu ini. Oke, jadi teman-teman bisa ke dokumentasinya. Nah, kemudian terapkannya kita ke middleware yang ini, basic usage. Jadi jika kita ingin terapkan Spati permission, oke, kita pasangnya di sisi root, dan juga kita bisa pasang di ini ya, di bagian bentar, controller. Nah ini ya, oke, jadi sudah ada perbedaan untuk penerapannya antara Laravel 11 dengan Laravel 10. Nah, jadi teman-teman bisa cek yang Laravel 11, kita ke ini ya, dokumentasi controller middleware. Jadi cara register middleware di controller itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya, extends controller. Ini kita implements has middleware. Nah, itu dari sisi controller yang di Laravel 11 ya. Kalau Laravel 10, nah kita bisa gunakan construct. Jadi nggak perlu lagi kita pasang gini ya, kayak implements ini kita nggak perlu. Itu di Laravel 10. Oke, jadi sebagai contoh kalau kita tengok yang di dokumentasi ini ya, IT Solution Staff mengenai Laravel 11, user roles and permission. Jadi di sini dia terapkan menggunakan cara yang Laravel 10. Oke. Bentar. Di produk ini ya. Construct this middleware. Jadi kalau teman-teman lihat codingan seperti ini, jadi ini artinya seperti ini ya. This middleware permission. Nah, jadi yang ada punya permission antara salah satu dari ini. Oke. Untuk product list, punya permission product list, punya product create, permissionnya, atau punya product edit, atau punya product delete. Nah, itu bisa ini ya, diperbolehkan hanya untuk fungsi index dan show. Only index dan show. Jadi, kalau dia punya product delete, punya fungsi product delete, maka dia bisa akses halaman ini, index, dan halaman show, gitu ya. Kemudian yang ini product create, jadi hanya untuk fungsi create dan store. Jadi yang akses fungsi create atau fungsi store, dia punya permission itu product create. Harus punya permission seperti ini. Oke gitu ya. Tapi ini kita tidak pakai, cuma cara bacanya gitu ya. Kalau teman-teman lihat penerapan seperti ini, punya permission, product list, atau product create, atau product edit, atau product delete. Nah, itu berlaku hanya untuk ini. Bisa dilanjutkan atau dia bisa akses untuk fungsi index dan show. Nah, selanjutnya ini. Product delete, dia hanya untuk destroy. Jadi kalau mau akses fungsi destroy, dia wajib punya permission product delete. Oke, gitu ya, jelas ya. Nanti teman-teman bebas mau pakai yang di sini role atau permission, nah itu silakan. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita gunakan yang di controller maupun di roots, yang kita wajib itu kita mesti pasang di sini ya. Ini. Sorry. Ini yang Laravel 9 dan 10, kita taruhnya di kernel. Kayak gini. Nah, ini yang Laravel 11. Kita pasangnya di sini. Di bootstrap app.php ya. Jadi, teman-teman silakan copy ini saja. Tapi kan kita sudah punya ini ya,
alias gini, jadi ya kita pasang aja nih. Kita copy ini. Oke, kita copy. Kita ke kode editor. Oke, ini ya. Nah, ini close dulu. Yang lain kita close others. Ini ya. app.php. Oke, sudah ada kan ini. Kita punya. Nanti teman-teman mau dilihat ini silakan ya. Jadi kita pasang di sini. Nah, ini role, permission, role, or permission. Oke, jadi seperti ini. Kita sudah register semuanya nih. Nah, selanjutnya kita terapkan di controller ya. Kita buat di controller aja. Kalau teman-teman mau pakai yang di root seperti ini, silakan ya. Tinggal diikuti aja nih. Oke, kita coba yang di controller, Laravel 11 ini. Nah, ini kita copy aja. Lalu kita coba untuk roles ya, roles controller ini. Nah, kita format dokumen. Oke, kemudian ini middleware, sorry. Nah, kita implement ya. As middleware. Oke. Lalu kita berarti copy dua ini ya. Library-nya nih. Oke, kita paste di sini. Oke. Sudah, selanjutnya kita sesuaikan. Oke, ini kalau teman-teman mau gunakan yang lengkap gini silakan ya. New middleware, role author. Oke, only index gitu ya. Itu role or permission. Nah, jadi seperti ini aja nih, permission middleware using gini ya. Only destroy. Jadi kita coba, ini kita kasih command aja. Nah, kita buat bisa role or permission kayak gini. Jadi kita buat fungsinya itu yaitu ini ya, admin. Oke, kemudian authorize. Oke, jadi ingat kan kita punya ini ya, permission, authorize, roles-nya admin. Oke, harus sama ya, authorize. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau kita klik juga masih bisa karena ini punyanya admin kan. Kita login dengan admin ya. Sorry, kita belum buatkan keterangan di sini ya. Oke, nantilah. Oke, jadi semisal ya kita rubah role or permission, kita buat staff. Jadi hanya staff aja nih. Ini ya. Staff aja yang boleh nih. Nah, kita delete ini. Oke, role or permission staff. Kita refresh. Nah, dia nggak mau kan? Karena ya yang tadi login itu menggunakan level atau role admin. Sedangkan di sini perintahnya hanya boleh staff. Oke, kita kembalikan. Oke, refresh. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya gimana dengan blade? Kita sembunyikan ini kan, menu ini nggak boleh ada ketika usernya itu punya role selain admin. Nah, kita bisa lihat penerapannya di sini ya. Middleware, nah blade directives ini coba. Oke, seperti ini ya. Atau ini ya, kita bisa gunakan ini. If our user can, gini ya. Dan kita bisa kondisikan di sini lagi. Nah ini, you can use can gini, cannot, can any, atau guess. Oke, nanti tinggal sesuaikan aja ya. Nah, atau gini kan, role writer,
role kayak gitu ya. Oke, jadi silakan dilihat-lihat lagi yang lain nih. Nah, jadi kita langsung aja coba kita ke sidebar. Oke, di sini ya, authorization. Nah, kita coba buat yang ini ya, yang role ini. Jadi kita ingin role itu hanya admin kan. Nah, oke, and role. Oke, sekarang kita coba ke sini. Lalu kita rubah di sini ini ya. Coba hanya staff ya. Ini contoh saja. Hanya staff. Maka harusnya, nah, udah kan? Udah tersembunyi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita sudah bisa mengamankan menu-menu kita sesuai dengan role atau permission yang kita punya. Oke, jadi demikian latihan kita mengenai Spati permission. Silakan teman-teman baca dokumentasinya untuk explore lebih jauh lagi. Cukup sekian pelajaran kita mengenai Spati permission. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.